Akibatnya kalau keluarga anak-anak atau para perempuan mendapat korban kekerasan tidak melapor, itu efeknya panjang untuk masa depan dia ke depan. Bisa dia nanti menjadi, kalau untuk bisa menjadi pelaku juga nantinya, bisa dia juga jadi korban yang membuat dia tidak akan bisa tumbuh kembang dengan baik, bisa juga akan pengaruh psikologisnya dengan kehidupannya. Jadi itu semakin banyak orang mendapat kekerasan tapi dia mengadu, nah itu yang kita harapkan. Karena nanti kita bisa mencari akarnya untuk kita mencari juga pelaku-pelaku lainnya itu tipenya seirama lah kan, sehingga kita bisa menginformasikan ke masyarakat bahwa nih tipe-tipe kayak gini nih kemungkinan menjadi pelaku dalam kasus-kasus tertentu. Nanti kita akan coba juga gali dengan tim psikologis kita si pelaku ya. Bu Kadis, izin untuk jumlah total kasus kekerasan anak dan pelecehan perempuan sendiri kita hitung dari tahun Januari sampai sekarang udah berapa? Tadi sudah disampaikan ya, diulang lagi nih 219. Dari Januari sampai saat ini itu melaporkan ya, yang sudah tertangani dan yang kita ada yang sudah selesai, ada yang dalam proses. Rata-rata penyelesaiannya itu untuk kasus kekerasan itu nggak sebulan 2 bulan, bisa tahunan. Karena itu ada trauma psikologisnya ya, trauma healing harus diberikan ke anak-anak yang menjadi korban. Dari 200 sekian itu kita ada 116 ya, yang khusus kasus anak. Kalau yang lainnya ada KDRT, ada juga dewasa ya, tapi yang khusus anak 116. Dari 116 itu 52-nya adalah kasus pencabulan dan kekerasan seksual. Jadi cukup mengambil porsi yang terbesar. Nah ini harus jadi perhatian kita, karena kekerasan itu tidak hanya tadi pelakunya dewasa, ada juga yang pelakunya anak, kena sama anak. Nah ini bukan salah satunya, mungkin juga pengaruh medsos, video porno yang mungkin gampang mereka akses, ini juga membuat anak-anak punya imajinasi yang aneh-aneh. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya atau? Kalau kita bandingkan dari tahun sebelumnya ada angka meningkat. Kalau kemarin 170, tahun lalu 171. Panjang Januari Desember ya? Ya sampai Desember. Ini di bulan sekarang belum selesai ya, belum sampai dia. Cukup meningkat. Ya, jadi kalau meningkatnya ini bisa dua. Satu adalah memang kita membuka akses pengaduan itu sangat luas. Jadi orang gampang mengadu. Kalau dulu orang takut ngadu karena harus datang ke kantor PPA. Sekarang orang tinggal lewat telepon, WA, kita datangin. Mereka bisa WA atau chat dengan nomor yang sudah kita hotline-kan. Kita yang hadir, jadi mereka nggak harus datang. Dijamin, Ibu ya? Dijamin rahasia dan segala macam. Sehingga orang sekarang lebih berani mengadu. Kemudian sosialisasi kita masif ke sekolah, ke tempat-tempat umum ya, kita sampaikan juga di arisan, di pengajian, di pertemuan-pertemuan orang tua atau pertemuan-pertemuan ibu-ibu, bahwa jika ada kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan silakan mengadu. Jadi artinya dengan meningkatkan kasus itu ada dua, bisa jadi memang kasus kita tadi juga sudah banyak tapi tidak teradukan itu tahun lalu, tapi sekarang pengaduannya banyak, artinya lebih banyak kasus yang kita tangani. Ya, kasus itu mungkin semakin banyak bisa semakin banyak. Mungkin tahap-tahap awal ini peningkatan pengaduan akan tetap tinggi dengan kita masifnya sosialisasi untuk pengaduan gampang dan terjamin lah gitu ya, tidak ada pungutan biaya apapun itu yang mengadukan kekerasan. Kita dampingi mereka, baik itu nanti butuh psikolog kita dampingi gratis, kemudian butuh bantuan kesehatan kita dampingi, bantuan hukum ya, kalau dia harus mengadu ke polisi kita dampingi. Jadi ke polisi dia biasa kan mungkin takut sendiri, kita dampingi. Jadi kasus-kasus yang ada di Tangsel dengan meningkatnya itu artinya kita lebih banyak menanganinya jadinya, sehingga tidak ada kasus-kasus yang terabaikan. Karena kan kasus kekerasan itu kadang-kadang orang ada yang takut melaporkan karena itu ada aib bahasanya, ada juga itu aib keluarga, ada itu juga, sehingga dengan kita berikan privasi untuk mengadu gampang, kemudian kita selesaikan langsung ke lokasi, ini akan menjadi orang lebih berani. Itu kan sebenarnya naiknya jadi 25 Ya, tahun. ya. Bagus melaporkan. Tapi jadi banyak kasus jadi. Dari message-nya lebih ke mendorong supaya warga melapor. melapor. Ya, karena apa? Akibatnya kalau keluarga anak-anak atau para perempuan mendapat korban kekerasan tidak melapor, itu efeknya panjang
panjang untuk masa depan dia ke depan. Bisa dia nanti menjadi, kalau untuk bisa menjadi pelaku juga nantinya, bisa dia juga jadi korban yang membuat dia tidak akan bisa tumbuh kembang dengan baik, bisa juga akan pengaruh psikologisnya dengan kehidupannya. Jadi itu semakin banyak orang mendapat kekerasan tapi dia mengadu, nah itu yang kita harapkan. Tapi bukan berarti kita berharap kasus banyak. Kita ingin dengan sosialisasi kasus tidak terjadi. Dengan catatan kita mempromosikan pencegahan kasus kekerasan. Pencegahannya dari mana? Mulai dari anak-anak kecil dulu. Kita tahu jika kita mana yang nggak boleh dipegang, kalau dipegang mana yang harus berteriak, bagaimana kalau cara berteriak itu diajarin di sosialisasi. Sehingga jika terjadi anak-anak tuh cepat reaksinya gitu. Kalau kayak ini kan mungkin mereka nggak tahu, ini orang dewasa ngajak gitu kan, dianggap ya mungkin dengan cara yang baik sehingga dia terbujuk gitu kan. Padahal kalau kita udah kasih tahu, jika orang tidak dikenal sama sekali, jangan mau diajak pergi tanpa seizin orang tua. Masih apa sosialisasi? Kita sekarang itu ada setiap sekolah, kita kerjasama ya, setiap sekolah SD, SMP di Tangsel ini sudah kita adakan penyuluhan, tapi bukan oleh kami doang. Kami meng-hire tenaga-tenaga sukarelawan yang sudah dilatih di TOT kan untuk bisa dia Puspaga, ada pemerhati anak, ada Satgas, ada dari universitas ya, universitas mulai universitas kita ada UMJ, ada UIN, ada 4 itu ikut. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti di web kami berapa yang sudah kami lakukan penyuluhan. Data terakhir itu 15.000 anak sudah mendapat sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Ibu boleh disebutkan nih untuk hotline-nya sendiri agar nanti mungkin Pak Tri, hotline-nya apa Lin? Sebutin hotline-nya kita P2. Berapa nomor hotline? Yang apa? Hotline kita coba disebut. 112 boleh. 112 yang paling gampang karena nanti dari 112 dia akan refer ke kami. Itu yang khusus 112. Kemudian ada yang memang langsung ke UPT. Ada juga. Nah ini ada nih. Sebutin Bu. Oh disebutin ya. Kalau kantornya itu Jalan Rawabuntu nomor 18, RT 3, RW 2, Kelurahan Rawabuntu. Itu di atas, di samping Kelurahan Rawabuntu. Itu kantornya. Rawabuntu di sampingnya. Itu kantor PT-nya ya. Kemudian kalau untuk teleponnya 08 78 82 11 36 32. Ini kantor teleponnya. ini pasti aman ya Bu? Aman, tidak ini hotline ini. Kemudian emailnya ada ya, p2tp2a tangsel@gmail.com. Kemudian kita punya websitenya